Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil jabbar, al-wahidil qahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin man utiyal hikmah wa ma'adinir rahmah wa fasl khitab fakana awwala da'in ila tariqis shawab. Allahumma fashalli wa sallim ala abdihi Muhammadin wa safiyhi Muhammadin wa syafi'ihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qudumi ala fardis samad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia serta nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada kehariban alam junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di dalam melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran belajar hadis daripada kitab Targhib wa Tarhib. Namun tentunya di awal perjumpaan kita di tahun 2022 ini sekaligus kita mengambil keberkahan daripada bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Karena memang kita alhamdulillah sudah memasuki daripada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam satu tahun itu. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab yang terpisah sendirian. Dan mudah-mudahan kita pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan daripada bulan yang mulia ini. Salah satu di antara kemuliaan daripada bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah ada satu amal yang mulia juga. Kalau kita masuk pada bulan yang mulia, maka kita ingin beramal dengan amal yang mulia. Salah satu amal yang mulia adalah dengan melaksanakan puasa. Kenapa puasa disebut sebagai amal yang mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas daripada pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalamnya. Dan di dalam bulan Rajab ini juga kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan yang kita lakukan adalah membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali selepas sholat Isya. Mudah-mudahan setelah Ramadan kemudian memasuki bulan Sya'ban dan pada akhirnya nanti kita memasuki daripada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Dan ketika kita masuki bulan Ramadan, kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Nah, kaitannya dengan inilah Al-Fakir, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Thaharah, yaitu kitab tentang Thaharah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memotivasi kita untuk kita selalu senantiasa menjadi orang yang suci. At-Targhibu fit Thaharati, anjuran di dalam bersuci. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru
nisful iman. Bahwasanya kesucian itu adalah sebagian daripada keimanan. Kenapa kesucian itu merupakan bagian daripada keimanan? Karena agama kita, hampir semua ibadah yang kita lakukan tidak terlepas dari bersuci. Ketika kita melakukan ibadah sholat, ketika kita ingin melakukan tawaf, ketika kita ingin membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan ibadah yang lainnya tidak terlepas dari bersuci. Karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata at-tahur, artinya bersuci. Bukan cuma sekedar bersih secara zahir saja, tapi makna tahur di sini adalah bersih juga secara batin. Sehingga orang-orang yang bersih hatinya, bersih secara zahirnya, maka itu sudah mewakili daripada setengah agamanya. Bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Dan kita tahu bahwa as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya, bertemunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekhusyuk apapun sholat yang kita lakukan, sefasih apapun bacaan yang kita baca pada saat sholat, selama apapun sholat yang kita lakukan di saat ruku, di saat sujud, maka tatkala tidak dalam keadaan suci, maka sholat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, suci merupakan hal yang paling sangat mendasar di dalam agama kita. Kalau kita belajar fikih, maka yang paling pertama kali kita pelajari bukan sholatnya. Yang kita pelajari bukan puasanya. Yang kita pelajari bukan hajinya. Yang kita pelajari di dalam fikih tersebut, tata cara kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mendasar itu adalah taharah, yaitu bersuci. Sebagaimana kita telah mendengarkan barangkali di pertemuan awal di Al-Husaini Media Center di pelajaran fikih, bagaimana guru kita Kiai Haji Ahmad Faisal telah menyampaikan di bab tentang berwudu. Ketika beliau menyampaikan bab tentang berwudu, beliau juga menjelaskan terlebih dahulu tentang air yang digunakan untuk berwudu. Jadi sangat amat mendasar. Air yang digunakan untuk berwudu pun, bersuci pun, itu diperhatikan. Harus air yang tahir, mutahhir. Air yang suci dan juga mensucikan. Dari airnya saja dalam agama kita sudah diperhatikan bahwa air yang digunakan tersebut adalah murni air yang benar-benar suci, bukan air sembarangan. Itu dari air yang digunakan. Tidak boleh mustakmal, artinya tidak boleh air itu telah digunakan untuk ibadah wajib yang lainnya. Jadi dari airnya saja sudah diperhatikan. Pada saat berwudu, maka dibasuhlah anggota-anggota yang memang keseharian kita itu seringkali bersentuhan dengan debu dan lain sebagainya. Pada saat berwudu kita membasuh wajah kita. Wajah ini adalah satu anggota tubuh kita yang paling sering kali terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran. Sehingga dalam berwudu itu muka kita dulu yang disucikan. Di dalamnya ada mata, ada hidung, ada mulut yang memang kalau seandainya mata kita melihat sesuatu yang kurang baik, mulut kita berbicara dengan ungkapan yang buruk, telinga kita mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan satu harapan, bukan saja muka kita yang dibasuh dengan air berwudu, bersih dari segala kotoran, tapi juga dosa-dosa yang ada pada mata kita, yang ada pada mulut kita, yang ada pada telinga kita, semuanya juga dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bersuci secara zahir, maka juga kita akan mendapatkan suci secara batin.
Karena memang setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, tentu di dalamnya ada sir, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam bersuci tersebut. Kemudian juga pada saat berwudu kita membasuh tangan, dan tangan ini adalah satu anggota tubuh yang paling sering kali juga bersentuhan dengan barang-barang baik yang bersih apalagi yang kotor. Maka ketika berwudu disucikan tangan kita, dibersihkan. Kemudian juga kita basuh kepala kita, kemudian kita basuh kaki kita. Dan kaki merupakan tempat anggota tubuh kita yang juga sering terkontaminasi dengan berbagai macam kotoran. Sungguh ajaran dalam agama Islam ini mengajarkan dari berwudu saja sudah menunjukkan betapa agama ini adalah agama yang bersih, agama yang suci. Itu dari berwudu, dari tahur berwudu. Maka wajar kalau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kesucian itu sebagian daripada iman. Di sisi lain, bukan cuma berwudu, manakala kita janabah, kemudian kita melakukan hubungan suami istri, maka tidak cukup dengan berwudu, tapi juga di situ diajarkan kita untuk mandi hadas besar. Dan mandi hadas besar pun dimulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Jangan sampai ada bagian anggota tubuh yang tidak terbasuh dengan air. Ini menunjukkan atas betapa Islam itu menginginkan umatnya agar bersih dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga dia memperoleh kesucian yang sebenarnya. Dia memperoleh kesucian yang sesungguhnya. Karena itu, kalau kita sudah melaksanakan sifat yang bersih tersebut, kita sudah melakukan bersuci tersebut, kemudian kita melakukan sholat, kemudian kita tawaf, kemudian kita membaca Al-Quran, maka sholat kita akan terasa khusyuk. Kenapa? Sudah bersih seluruh badan kita. Ketika kita tawaf, maka ketika kita mengelilingi Ka'bah, kita sudah dalam keadaan tenang. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hati kita mengingat. Karena sudah dalam keadaan suci. Ketika membaca Al-Quran, Al-Quran ini adalah kitab suci. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Maka ketika kita membaca Quran dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci, maka keimanan kita pun akan bertambah. Karena memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, zadathum imanau wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau mereka dibacakan Quran, maka bertambahlah keimanannya. Itu tersebab oleh karena diawali dengan bersuci. Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang berbahagia. Karena itu sangatlah masuk akal kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa kebersihan, kesucian, at-tahur nisful iman adalah sebagian daripada keimanan. Kemudian di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya beliau bersabda, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, buniyad dinu 'alan nadhafah. Dibangun agama ini 'alan nadhafah, atas dasar kebersihan. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita disyariatkan untuk berwudu, dan berwudu itu merupakan bagian daripada kebersihan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Maka agama ini pun dibangun atas dasar an-nadhafah, atas dasar kebersihan. Bagaimana mungkin kita mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau baju yang kita gunakan ini adalah baju yang najis? Bagaimana kita mau mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala tempat sujud kita itu najis, badan kita itu najis? Maka agama ini dibangun atas dasar nadhafah, atas dasar
kebersihan. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa an-nadhafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini juga merupakan satu motivasi buat kita. Agar bukan cuma sekedar pada saat kita melaksanakan sholat saja kita dituntut untuk bersih. Tapi di luar sholat sekalipun, di luar ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu didasari dengan bersih, dengan bersuci. Orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam hidupnya adalah orang-orang yang berusaha untuk menjaga kebersihan di dalam dirinya. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang paling menjaga kebersihannya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menjaga dirinya dari melakukan hal-hal yang menambah orang untuk bisa hidup lebih bersih. Hal ini kita bisa lihat dalam syariatnya memang bahwa semua aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah diawali dengan kebersihan. Jadi dalam Islam itu kita mengenal yang namanya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ini kita bisa hilangkan dengan berwudu. Adapun hadas besar ini bisa dihilangkan dengan mandi. Kalau seandainya tidak ada air, maka solusinya adalah dengan cara bertayamum. Dari sini saja kita sudah bisa melihat, membedakan mana hadas kecil, mana hadas besar, beserta penyebab-penyebabnya. Ada hadas kecil, ada juga hadas besar. Kemudian juga kita di dalam Islam itu mengenal yang namanya najis. Ada najis mukhafafah, najis yang ringan. Ada najis mutawassithah, najis yang sedang. Ada najis mughalazah atau najis yang besar. Masing-masing ini cara menghilangkannya pun diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadas kecil kita diberi contoh adalah hadas yang memang bekas air seni atau air kencing daripada bayi yang belum berumur 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya. Manakala kita terkena najis mukhafafah, maka cara menghilangkannya adalah kita ambil air yang suci, kemudian kita percikan, maka sudah dianggap sebagai suci. Ada najis mukhafafah, najis mutawassithah, najis yang ringan, najis yang sumbernya adalah selain najis besar maupun najis kecil. Maka cara menghilangkannya adalah dengan menggunakan air yang suci, ya, dengan cara menghilangkan rasanya, kalau memang ada rasanya, menghilangkan baunya, kemudian menghilangkan warnanya. Rasa, bau, dan warna ini harus hilang semuanya. Kalau sudah hilang, maka barulah dianggap suci kembali dari najis mutawassithah. Ada juga najis mughalladhah, najis yang besar. Najis yang sumbernya dari babi dan anjing. Kalau babi pada keseluruhan tubuhnya itu semuanya sudah menjadi najis mughalladhah. Maka cara menghilangkannya adalah menggunakan 7 basuhan, salah satunya dengan menggunakan debu atau menggunakan tanah. Nah, boleh di awal, boleh di akhir, sampai dengan najis itu menghilang. Mungkin nanti barangkali ada pembahasan khusus di pelajaran fikih sama guru kita, Muallim Kiai Haji Ahmad Faisal. Tapi paling tidak di sini menerangkan bahwa memang agama itu dibangun atas dasar nadhafah, atas dasar kebersihan. Itu baru belajar najis. Kita juga belajar tentang haid, darah, macam-macam darah. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah nifas, ada darah wiladah. Itu tujuannya apa? Kita mempelajari darah yang kotor ini, tujuannya adalah bagaimana cara bisa menghilangkan, kemudian kita mandi hadas besar. Kalau haidnya dihitung berapa hari, 24 jam kah yang paling cepat, atau mungkin barangkali yang sedangnya selama 7 hari, atau yang paling lamanya selama 15 hari. Itu dibahas di dalam agama kita.
Para pemirsa Al-Husaini Media Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi kalau kita mau sebutkan bahwa memang agama ini dibangun atas dasar an-nadhafah, yaitu atas dasar kebersihan. Dan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya pada kitab Targhib wa Tarhib di dalam At-Targhib fi Thaharah adalah waqala Shallallahu Alaihi Wasallam miftahus salati at-tahur, bahwa pintu daripada atau kunci daripada salat itu adalah at-tahur. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Maidah, "Idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kamu ingin melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, ya. Kemudian basuhlah tanganmu ilal marafiq sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu, dan juga basuhlah kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan hal itu, bahwa di antara rukun wudu, ya, 4 di antaranya sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, anggota wudu kita adalah wajah kita. Tadi di awal kita sudah terangkan kenapa mesti wajah. Kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian juga kaki kita. Nah, ini membuktikan bahwa sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin hambanya itu dalam keadaan bersih. Allah ingin hambanya dalam keadaan suci, baik suci secara zahir maupun suci secara batin. Maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwudu yang sempurna, dengan berwudu yang disyariatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tata caranya kita bisa lihat nanti di video yang disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Ahmad Faisal. Maka dengan demikian kita akan memperoleh kekhusyuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita yang mendengar daripada pelajaran hadis kita pada kesempatan kali ini, ada 3 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk senantiasa kita menjaga kebersihan, baik kebersihan dalam fisik kita, tubuh kita, kebersihan hati kita, maupun kebersihan dalam lingkungan kita. Karena memang agama kita ini dibangun atas dasar an-nadhafah, atas dasar kebersihan. Dan senantiasa mudah-mudahan kita juga dawamul wudu. Orang-orang yang dawamul wudu, dia akan memperoleh cahaya nanti pada hari kiamat. Cara Rasulullah mengenali umatnya adalah Rasulullah melihat umatnya itu bercahaya karena bekas-bekas mereka berwudu. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.